pertama itu Ustaz, jujur kami masuk Pondok Pesantren El Madinah itu Ustaz karena sebuah kecelakaan Ustaz. Karena sebuah musibah. Nah, Iya. Ustaz, iya. Masya Allah. Ternyata di balik itu ada. Iya Ustaz, Masya Allah. Bagi anak kan Ustaz, kami berpikir mungkin kasihan orang tua, ini tulang punggung utama dan sudah tidak bisa lagi karena kena musibah, tidak mungkin kami langsung membebani mereka dengan ya seperti biasa ada uang pendaftaran pesantren. Jadi kami berpikir mungkin kayaknya mau pending dulu ini Ustaz, kayaknya mau pending. Tidak ada kata yang patut kami ucapkan Ustaz atas nikmat yang Allah berikan ini selain kata hamdalah Ustaz. Masya. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala fadilah, segala taufik yang Allah berikan kepada kami. Yang dengan itu alhamdulillah Allah mengizinkan kami untuk mengemban amanah yang sebenarnya ya tidak mudah Ustaz. Tidak mudah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Jujur kami belum pernah mendengar yang namanya Pondok Pesantren El Madinah pada Islamiyah. Ketika asal SD-nya dari SD negeri, SDN 1 Batu Tinggi. Batu Tinggi ya, Masya Allah. Karena banyak yang dari SD itu kebanyakan lanjut di SMP. Ya, sekolah-sekolah yang lebih terkenal ya. Dan saya juga sudah ambil formulir di situ, Ustaz. Oh, Masya Allah. Sudah ambil formulir. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, rahimakumullah jami'an, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan berbahagia ini saya bersama dengan kedua alumni Pondok Pesantren Wahda Islamiyah Bone Bolango yang menjadi kebanggaan tersendiri ya, khususnya di bulan Ramadan ini di 10 malam terakhir, di mana keduanya merupakan bintang mihrab ya, yang mengimami para mu'takifin, para kaum muslimin melaksanakan ya, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ya sujud-sujud, dengan bacaan-bacaan yang merdu. Ada hal yang menarik ya tentang perjalanan mereka berdua, yang mana secara pribadi saya selaku pimpinan pesantren Wahda Islamiyah Bone Bolango ingin bertanya kepada mereka berdua bagaimana perjalanan ya sampai Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kepada kemuliaan dengan Al-Qur'an, dan tentunya kita berdoa semoga keduanya diistiqomahkan, diberikan keikhlasan di dalam menjalankan amanah ya, mentilawah Al-Quran ya, mempertahankannya di dada-dada mereka, dan kemudian mendakwahkan dan mengamalkan dan mendakwahkannya. Ada proses ya, perjalanan ya, sehingga ini menjadi inspirasi tersendiri bagi kita semuanya, khususnya kepada generasi muda yang ingin belajar ya, melanjutkan kepada jenjang entah itu madrasah sanawiyah atau aliyah, mencari tempat-tempat yang dengannya mereka mendapatkan kemuliaan dengan menghafal Al-Quran.
Nah, kita ingin dengarkan bagaimana kisah berduanya, ya tidak elok, ya tidak kurang afdol kayaknya kalau saya selaku pimpinan menceritakan langsung. Tapi kita ingin dengarkan dari keduanya bagaimana perjalanan mereka ketika masuk, ya ketika awal masuk ke pondok pesantren, dan kemudian ketika dia sedang berada dalam proses perjalanan tersebut, ya melewati tahap awal, kemudian ketika di pertengahan, ya apalagi di persimpangan, ya antara melanjutkan aliyah di pesantren atau mencari suasana baru, ya. Kemudian ya bagaimana uh, perasaan mereka, bagaimana uh, hasil yang mereka telah dapatkan setelah selesai dari pondok pesantren, lalu melanjutkan ke jenjang berikutnya, ya berada di masyarakat, mengabdikan ilmunya, ya dengan hafalan Al-Quran yang mereka miliki. Dan inilah 3 perjalanan, 3 tahapan yang bisa menjadi inspirasi tersendiri bagi kita semuanya, ya. Saya bersama dengan Sultan Aulia Ismail yang sekarang menjadi pimpinan RQ, ya, Rumah Quran Musyrif, ya, Rumah Quran Islahul Ummah, ya, Wahda Islamiyah Kota Gorontalo, dan dengan Al-Akh Mafruh Hasan, ya, yang sekarang ini menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar. Nah, mungkin kita mulai dulu ya dari yang lebih senior, ya. Nah, ini angkatan pertama Madrasah Aliyah, ya, Pondok Pesantren Wahda Islamiyah Bone Bolango. Kepada, ya sekarang mungkin bisa dipanggil Ustadz, ya, karena sudah menjadi musyrif, ya, Masya Allah, ya. Tafadhal kepada antum, ya, Ustadz Sultan Aulia Ismail untuk menceritakan bagaimana perjalanannya, yang tentunya banyak inspirasi, hikmah dan pelajaran dan motivasi, ya, untuk para generasi muda, anak-anak remaja atau anak-anak yang ingin melanjutkan, ya, ke jenjang berikutnya dari SD, bingung, ya, dan melihat di sisi lain ada Masya Allah kemuliaan tersendiri dari Al-Quran. Nah, ini mungkin butuh kisah-kisah yang inspiratif. Tafadhal. Baik, syukran Ustaz atas kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertama-tama Ustaz, mungkin tidak ada kata yang patut kami ucapkan Ustaz atas nikmat yang Allah berikan ini selain kata hamdalah Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala fadilah, segala taufik yang Allah berikan kepada kami. Yang dengan itu alhamdulillah Allah mengizinkan kami untuk mengemban amanah yang sebenarnya ya tidak mudah Ustaz. Ya. Tidak mudah bagi kami menjadi penghafal Al-Quran, dan alhamdulillah ala kulli hal Allah mengizinkan kami atas itu. Yang kedua Ustaz, mungkin kalau mencerita pengalaman, ya pengalaman di Ponpes ini Masya Allah Ustaz, banyak sekali. Mungkin dari awal saja itu Ustaz sudah banyak perjuangan Ustaz, iya. Yang pertama itu Ustaz, jujur kami masuk Pondok Pesantren El Madinah itu Ustaz karena sebuah kecelakaan Ustaz, karena sebuah musibah. Nah Ustaz, iya. Masya Allah, ternyata di balik itu ada. Iya Ustaz, Masya Allah. Sebagaimana dalil dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang mungkin boleh jadi kalian menganggap itu kalian membenci sesuatu, tapi itu sesungguhnya baik untuk kalian. Nah Ustaz, karena pertama itu saat kami masuk pondok pesantren itu kalau tidak salah tahun 2016 Ustaz. Iya. 2016 itu setelah lulus MTS, kami jujur mendaftarnya bukan di Al-Madinah Ustaz, di salah satu pondok pesantren di Gorontalo. Jadi, asalnya dari mana sebenarnya? Yang asalnya kalau MTS di Lolak Ustaz. Lolak, ya? Mengondong, ya. Ustaz. MTS Lolak. Jadi setelah lulus MTS Lolak, kami mendaftar di salah satu pondok pesantren di Gorontalo, dan alhamdulillah itu diterima Ustaz. Sudah diterima, bahkan tinggal
terakhir itu tinggal berbaris perdana Ustaz, maksudnya sudah fix ini, sudah Masya diterima. Allah. Qadarullah, berselang beberapa pekan, ya orang tua kami Ustaz, abah kami pribadi itu sakit dan membuat kami tidak bisa sebagaimana sebagai anak kan Ustaz, kami berpikir mungkin kasihan orang tua, ini tulang punggung utama dan sudah tidak bisa lagi karena kena musibah, tidak mungkin kami langsung membebani mereka dengan ya seperti biasa ada uang pendaftaran pesantren. Jadi kami berpikir mungkin kayaknya mau pending dulu ini Ustaz, kayaknya mau pending. Tapi alhamdulillah orang tua sakit dan kemudian mencari berobat, dan alhamdulillah berobatnya sama ketua DPD kebetulan saat di Olak itu ketua DPD Bolang Mongondo Ustaz Jamaluddin. Ya, Masya Allah. Dan beliau, karena kami yang bawa Ustaz ayah kami ke beliau, rumahnya beliau, ruqyah, baru juga obat-obat herbal sama beliau, dan kebetulan beliau tanya, ini bapak punya anak umur berapa sekarang? Ayah saya bilang, oh baru lulus ini dia Bapak Ustadz, baru lulus MTS. Kebetulan sekarang dia ingin lanjut di pondok tahfiz di Gorontalo. Baru Ustadz Jamal katakan, oh di mana itu ya? Ayah saya bilang di sini. Ustadz bilang kalau misal Bapak Sultan ingin, kami masukkan saja di ini, nanti kami berikan rekomendasi. Ya Masya Allah, ini salah satu jalan Allah jalan Allah Ustaz. Alhamdulillah. Dan diberikan rekomendasi dari Ustaz kami, Ustaz Jamaluddin Hafizullah ke El Madinah Ustaz. Jadi dari musibah itu kami masuk di El Madinah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan pas masuk Ustaz, jujur Ustaz, kami itu pribadi mengira kalau aliyah itu sudah wah Masya Allah, karena pondok pesantrennya di belakang ini sudah ada gedung 3 lantai. Tiga lantai Ustaz. Jadi yang sudah besar ini. Pasti santrinya banyak. Ustaz. Alhamdulillah ala kulli hal. Saat masuk saat apel perdana Ustaz, kami masih ingat itu, kalau tidak salah itu tanggal 25 Agustus 2016. Itu apel perdana ba'da zuhur Ustaz. Ba'da zuhur. Jujur hanya kami yang pakai pakaian putih abu-abu Ustaz. Baru yang lain di sebelah pakai pakaian putih biru. Baru habis itu Ustadz memberikan kata sambutan, Ustadz Midian saja Sri Hafizahumullah. Baru perasaan kami Ustadz nengok ke belakang, anggur rupa belum ada ini taman-taman yang apel perdana dengan anak ini. Dan kami husnuzon, mungkin insyaallah mungkin pas masuk kelas ini, pas mau pembelajaran mungkin dari jauh saudara. Jadi ada tunggu. Pas masuk di kelas, akhwat di dalam kelas ada hijab Ustaz. Ini suasana baru ini. Suasana baru jujur Ustaz. Unik. Yang unik. Oh mungkin karena kebetulan mereka bercadar mungkin. Kami duduk Ustaz di kelas, menunggu sampai pembelajaran pertama. Belum ada ini taman-taman. Mungkin besok saat kami berhusnuzon, mungkin dari jauh, mungkin dari Palu, dari Makassar mungkin saat. Masya Allah. Iya. Besoknya kami tunggu juga. Belum ada, hari kedua, 1 pekan bahkan kami tunggu juga bulan depan, belum ada. Dan alhamdulillah sampai kami lulus, kami sendiri. Ini hal yang betul-betul ujian tersendiri ya. Yang tadinya sekelas itu lebih semarak dengan jumlah yang banyak. Ini mungkin belum pernah diceritakan kepada saya selaku pimpinan, bagaimana perjalanan alumni pertama Madrasah Aliyah, yang memang Masya Allah dengan ceritanya tadi awal masuk, asbab orang tua berobat, kemudian bisa dipertemukan dengan pesantren Al-Madinah yang memang pesantren Islamiyah yang memang untuk tahfidzul Quran. Lalu kemudian ujian pertama waktu masuk adalah tampil sendiri. Tampil sendiri di satu kelas yang di situ hanya sendiri
siswa laki-laki, yang selebihnya itu perempuan, Ya, pakai hijab lagi. hijab. Nah, ini tantangan tersendiri, ya, membosankan dan juga, tidak semarak, ya, Nah, Masya Allah. Nah, ini awalan seperti itu, ya. iya, Ustaz. Nah, tapi mungkin bagaimana ketika sudah mulai menjalani? Alhamdulillah Ustaz, kami tak lupa juga mungkin dengan keadaan seperti itu. Kembali ke dalil ayat tadi Ustaz. Asa Ya. an takrahu syai'an wa huwa khairal lakum. Mungkin kayak itu jadi pukulan ke kami pribadi Ustaz. Ya, anak ini kalau mau keluar saja ke bawah satu orang, Ya. kalau pikiran pendeknya anak-anak muda saat itu kan Ustaz, Betul. satu orang baru di dalam pakai hijab. Dan jujur Ustaz, kalau guru akhwat yang mengajar kan karena hijab Ustaz. Jadi kami itu pribadi lomba dengan radio ini dia Bu. karena body Ya, sebelah guru cuma akhwat. suara, tidak ada Ustaz. gambar, ya. Iya, tidak ada gambar Ustaz. Masya Allah. Kalau pikiran kami pendek kami semua ini saja berhenti dan berhenti pindah, saja. ya. Tapi alhamdulillah teringat ayat itu yang mungkin engkau benci, tapi itu justru lebih baik. Pertama Ustaz, alhamdulillah kami bersyukur kami mungkin dijaga oleh Allah SWT. Yang pertama Ustaz, karena hanya kami pribadi yang hanya satu orang ikhwan, dan itu menjadikan kami lebih fokus ternyata untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah daripada jumlah ada. Kalau banyak mungkin nanti abis itu berteman, mungkin bercerita nanti di asrama mungkin. Alhamdulillah jadi satu orang itu jadi kami jadi fokus Ustaz. Dan pelajaran itu seakan-akan tak khusus sama kami Ustaz. Pelajaran dari para asatidzah itu di Ponpes ketika mengajar khusus ke kami itu yang hanya angkatan kami itu mungkin hanya kurang lebih 8 orang. Baru berarti 7 wanita siswi. Iya Ustaz. Satu siswa. Masya Allah. Ini satu siswa. Yes. Artinya mungkin jarang atau mungkin tidak ada seperti itu, ya, ya, mungkin sangat jarang, ya, ditemui di lembaga pendidikan yang ada, ya. Tapi Masya Allah, itu kesabaran, ya, untuk bisa menjalani proses, ya, dengan prinsip tadi, ya, asa anta kerusayan wa huwa khairul lakum, ya. Bisa jadi membenci suatu keadaan, suatu proses, tapi justru situlah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika melewati proses ini hingga bisa menyelesaikan 30 juz dan bahkan selesai di pondok pesantren yang sekarang mengabdikan ilmunya dengan hafalannya dan bahkan diamanahi menjadi bintang mihrab, ya. Nah, ini bagaimana pengalamannya seperti itu? Alhamdulillah, kami Ustadz selain bersyukur kepada Allah, kami juga patut mengucapkan banyak terima kasih, dan insya Allah senantiasa doa kami selalu kami lantunkan dalam setiap doa kami untuk kepada para asatidzah, para muhafiz yang telah bersabar Ustadz, mungkin yang Masya Allah sangat membimbing kami waktu di pondok pesantren. Ya, alhamdulillah dengan kegigihan, kesabaran para asatidzah membimbing kami, mengayomi kami dan mengajarkan Al-Quran kepada kami itu, sehingganya kami bisa menjadi seperti ini mungkin salah satu wasilah dari mereka, hafizahumullah jami'an. Dan ya mungkin selain juga kesabaran dalam menghafal, memurojaah, kami juga mungkin salah satu faktor utamanya mungkin muhafiz Ustaz. Iya. Iya, muhafiz. Masya Allah. Masya Allah. Jadi para asatidzah di pondok pesantren itu di angkatan kami kemarin Masya Allah sangat membantu sekali dan sangat memperhatikan kami Ustaz saat itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Iya, Masya Allah. Iya, syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Sultan, ya, sekarang menjadi musyrif tahfidzul Quran di Rumah Quran Islahul Ummah dan menjadi bintang kita dalam Qiyamul Lail, ya, melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang menggetarkan hati, yang menambah indah, ya, suasana Qiyamul Lail, ya, di tengah malam, di sepertiga malam terakhir, menjadi sangat bermakna, ya, dengan ibadah, ya, Qiyamul Lail.
Sekarang kita akan pindah ke bintang berikutnya, bintang yang kedua, ya, bintang mihrab kita di Qiyamul Lail, ya, dan juga di Ramadan, yaitu kalau ini angkatan pertama ya, ya. Kalau dalam Mafru angkatan ya, angkatan ketiga aliyah, ya, empat ya, keempat aliyah, ya. Ini insya Allah ya dengan cerita yang sama ya, awal, kemudian ketika proses, lalu kemudian di akhir ya, dan sekarang kurang lebih ya setahun lalu diberikan amanah untuk mengimami, dan masya Allah ya, para jamaah sangat bersyukur kan di tahun lalu itu Ustadz Sultan ini tidak bisa ke Gorontalo ya. Maka diberikan amanah kepada anak-anak Abdullah Mafruh, alhamdulillah, dan tahun ini masya Allah Allah berikan, hadirkan keduanya ya, hadirkan keduanya menjadi kenikmatan yang sangat luar biasa ya, khususnya bagi para mu'takif ya di Islamic Center Wahda Islamiyah Gorontalo. Ya, mungkin kita dengarkan kisah inspiratif ya dari bintang yang kedua kita ini. Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa sekalian Wahdat TV Gorontalo, tidak ada kata yang perlu saya ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sekarang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat kepada saya sehingga saya bisa, alhamdulillah, bisa sampai di posisi ini dan bisa bersama para jamaah sekalian untuk meraih Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Jujur Ustaz, untuk perjalanan pertama, untuk perjalanan masuk pondok, ya, jujur kami belum pernah mendengar yang namanya pondok pesantren Al-Madinah pada Islamiyah. Ketika sudah ujian nasional SD, ya. Asal SD-nya dari SD negeri, SDN 1 Batu Tinggi. Batu Tinggi ya, masya Allah. Karena banyak yang dari SD itu kebanyakan lanjut di SMP. Ya, sekolah-sekolah yang lebih terkenal ya. Dan saya juga sudah ambil formulir di situ, Ustaz. Oh, masya Allah. Sudah ambil formulir. Namun 2 hari sebelum ujian nasional kalau tidak salah, orang tua panggil di kamar, dibilang masuk pesantren. Masya Allah. Ya, tidak ada bayangan sebelumnya? Tidak ada bayangan, Ustaz. Masuk pesantren. Tanya, masuk pesantren apa? Dia bilang pesantren Al-Madinah di Telong Kabila. Ya. Saya tanya apa program di sana. Papa bilang di sana ada menghafal. Langsung menghafal ya? Iya, langsung menghafal. Nah, kira-kira perasaannya bagaimana pas dengar? Alhamdulillah, ini cerita juga Ustaz. Saya itu pernah nonton di TV ada Hafiz Indonesia. Oh, masya Allah. Hafiz Indonesia ya. Iya, iya. Kemudian ada nenek saya di situ juga nonton. Masya Allah. Kemudian dibilang, kamu lihat itu masih kecil-kecil sudah hafal Al-Quran. Masya Allah. Kamu ini mau ke SMP belum ada yang dihafal. Iya, iya, iya. Nah, di situ semangat saya
bangkit mau cari sekolah yang menghafal. Alhamdulillah orang tua datang dengan mengabarkan bahwa di Tilong Kabila ada pesantren yang menghafal. Masya Allah. Sampai alhamdulillah sampai masuk diterima di pondok pesantren Wahda Islamiyah. Ya. Saya juga sama beliau. Oh, satu angkatan. Oh, jadi antum di SD ada MTS-nya Sultan di Aliyah. Masya Allah. Jadi Allah pertemukan tahun yang sama. Tahun yang sama, Ustaz. Masya Allah. Sampai di sana kan di SD biasa campur. Ya. Laki-laki sama perempuan dalam satu kelas, ya. Kemudian pas masuk kelas, saya tunggu cuma laki-laki semua ini. Tidak ada perempuan. Tidak ada siswinya, ya. Iya. Siswa semua. Iya. Masya Allah. Itu tantangan yang pertama itu. Iya. Suasana yang berbeda. Ya, suasana yang berbeda. Masya Allah. Ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah beberapa teman itu sudah ada yang hafal 1 juz, 2 juz. Sebenarnya kami pribadi tidak ada yang dihafal. Belum ada yang dihafal. Masya Allah. Ya, agak minder begitu ya? Agak minder. Ya. Mungkin cuma ad-duha ke bawah. Surah-surah yang sering dengar-dengar. Iya. Ketika di pondok pesantren kami tidak langsung terjun menghafal. Kami berarti ada program tahsin dulu. Program Ikro. Berarti lebih di bawah. Jadi Masya Allah, betul perjuangannya. Ya, Ikro. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada para asatidzah yang sudah mengajarkan banyak hal kepada saya. Semoga Allah menjaga antum semua. Amin. Mulai dari memperkenalkan itu makhrajnya, kemudian sifat-sifat hurufnya, kemudian hukum-hukum bacaannya, Ustaz. Kami tidak pernah mendengar ini ada ikhfa, izhar. Kami nanti pondok pesantren Wahda Islamiyah diperkenalkan hukum-hukum tajwid tersebut. Kemudian setelah Iqra tidak langsung hafal dulu, dikasih tahsin dulu. Tahsin, ya? Tahsin. Masya Allah. Disuruh belajar membaca supaya terbiasa membaca Al-Quran. Masya Allah. Kemudian setelah dari tahsin, alhamdulillah kami mulai menghafal, dan surat pertama dihafal surah An-Naba. An-Naba, ya? An-Naba. Surat pertama di juz 30, ya? Surah An-Naba. Masya Allah. Nah, ketika proses sampai bisa menyelesaikan hafalan itu, bagaimana pengalamannya? Mungkin untuk awal-awalnya Ustaz, itu agak sulit menghafal. Mesti harus didengarkan dulu bacaan kita sudah betul atau tidak sama Ustaz, terus baru mulai dihafal. Masya Allah. Jadi kerja 2 kali, ya? Iya, kerja 2 kali. Store bacaan, kemudian store hafalannya. Masya Allah. Alhamdulillah, hari-hari saya lewati di pondok pesantren Wahda Islamiyah, sampai saya pengalaman atau yang paling berkesan itu selesai 1 juz. 1 juz, ya? 1 juz di pondok pesantren, juz 30. Semakin membuat saya tambah semangat lagi. Karena ternyata bisa 1 juz. Wow, saya ini bisa. Masya Allah. Jadi ternyata menghafal itu bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Quran 4 kali. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr wa hal min muddakir. Masya Allah. Sesungguhnya Al-Quran itu telah dimudahkan untuk dihafal. Nah, ini bagaimana biasanya itu? Ya, ini pengalaman Ustadz, ya.
selaku pimpinan pesantren, selaku orang yang mengajar di pesantren, itu kalau anak ya siswa santri kalau sudah lulus MTS, itu ujiannya lagi diuji, ya dia sudah menghafal walaupun belum selesai ya, Belum belum selesai 30 juz ya. Nah, tanya kan cita-citanya hafid 30 juz ya, bukan hafid 1 juz ya. Nah, bagaimana perasaan kamu ketika itu ya di tengah-tengah teman-teman kan ada yang lanjut di luar toh, mungkin dipengaruhi atau diajak so bosan ya, bosan di pesan 3 tahun ini ya. Tambah lagi kalau melanjutkan ke aliyah mungkin jumlahnya tambah sedikit. Nah, bagaimana melewati ini ya tantangan dan ujian ya sampai kamu bisa bersabar ya dan alhamdulillah bisa menyelesaikan 30 juz bahkan ya selulus ya bisa lulus di pesantren. Alhamdulillah menjelang akhir-akhir dari kelas 9 itu. Iya, kelas 9 atau kelas 3 MTS ya. Sekarang istilahnya kelas 9 ya. Banyak teman-teman yang tawarkan untuk lanjut di luar. Di luar. Lanjut di luar saja. Sudah cari suasana baru dulu. Betul. Cari itu yang suasana baru itu yang sudah bosan 3 tahun di pondok ini menghafal terus. Ya. Namun saya melawan itu semua. Alhamdulillah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada saya untuk bisa bertahan dan melanjutkan di Pondok Pesantren Wahda Islamiyah Bonobolango, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan hafalan saya di sana. Masya Allah ya. Lulus di tahun 2021 ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Pemirsa sekalian rahimanallah jami'an dan kaum muslimin yang berbahagia, inilah kisah dari kedua bintang dan alumni Pondok Pesantren Wahda Islamiyah Bonobolango yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan sehingga bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz, lalu kemudian mengimami kaum muslimin khususnya di Islamic Center dan di beberapa masjid ya, apa yang dijadwalkan, yang mana kemerduan suara mereka berdua ditunggu oleh para jamaah untuk bisa lebih khusyuk dalam melaksanakan qiyamul lail, salat lail dan juga ya qiyamul lail di 10 malam terakhir. Nah, di sesi yang terakhir ini kita ingin dengarkan ya, dan semoga ini menjadi tilawah ya, bukan hanya sekedar motivasi bagi adik-adik yang melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke MTS atau ke Madrasah Aliyah ya, bergabung bersama Wahda Islamiyah, Pondok Pesantren Wahda Islamiyah Bonobolango, tapi mudah-mudahan tilawah ini ya bisa ya menjadikan kita tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita mungkin bisa awali dari yang junior dulu ya. Kita balik ya. Baik, tafadhol ya. Semoga ini menjadi tambahan pahala bagi yang membaca dan yang mendengarkan, apalagi kita masih berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barakah, keberkahan, dan bulan turunnya Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash
وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Masya Allah. Ya. Selanjutnya mungkin kepada Ustaz Sultan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ya, Masya Allah. Syukran. Jazakumullahu khairan ya atas kesempatan dan waktu untuk memberikan inspirasi kepada kaum muslimin sekalian, ya, kepada anak-anak, ya, kepada generasi muda yang ingin meraih keberkahan Al-Quran, ya, dan juga kepada orang tua yang anak-anaknya ingin disekolahkan, ya, ingin menjadi para penghafal Quran, ya, bintang-bintang mihrab yang menghiasi Ramadan, ya, dengan tilawah-tilawah Al-Quran yang menambah keberkahan kita di bulan yang penuh berkah ini, bulan turunnya Al-Quran, dan semua yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang dibacakan oleh Al-Akh Mafruh, ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bersyukur karena Allah lah yang memberikan hidayah, ya. Dan tadi di surat Al-Baqarah, ya, menunjukkan bahwa Ramadan sebagai bulan keberkahan, ya, di antara keberkahan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di bulan ini adalah diturunkannya Al-Quran. Maka mari, ya, para generasi penghafal Quran, ya, bergabung bersama Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah untuk meraih kemuliaan, ya, dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semuanya
dengan rahmat yang luar biasa ini. Demikian dulu ya sebagai bincang-bincang santai bersama kedua bintang kita. Kita berdoa semoga Allah SWT istiqomahkan kita di atas jalan kemuliaan, jalan Al-Quran, dan berikan keikhlasan ya dalam setiap tilawah yang kita bacakan, dan menjadikan Al-Quran sebagai hujjatan lana wala alaina, sebagai hujjah yang menguatkan posisi kita di hadapan Allah di hari kiamat, dan bukan sebagai pemberat ya yang memberatkan ya hisab kita. Dan semoga Allah akan menjadi syafi'an lana, ya pemberi syafaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.